Kawasan Wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII) kembali dibuka untuk umum setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengizinkan kawasan wisata di Jakarta beroperasi saat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi. Pengelola kawasan wisata TMII berupaya membatasi tingkat kunjungan wisatawan hingga di bawah 20.000 selama penerapan PSBB transisi di Jakarta. Upaya ini sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan TMII agar wisatawan dapat leluasa menjaga jarak aman selama mengunjungi 34 anjungan dan wahana rekreasi. Selain pembatasan jumlah pengunjung, pengelola juga belum membuka seluruh wahana di TMII. Pemesanan tiket masuk TMII diarahkan via online. Setiap pengunjung yang datang wajib menggunakan masker dan dicek suhu tubuhnya. Kendaraan pengunjung disemprot cairan disinfektan, mencuci tangan sebelum dan setelah mengunjungi wahana, larangan berkerumun, serta menjaga jarak 1-1,5 meter. Hal serupa dilakukan Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan yang membuka kembali layanan untuk masyarakat dengan menerapkan rekreasi 3M secara ketat. Pada masa PSBB transisi ini, jam operasional Kebun Binatang Ragunan lebih awal dimulai dari 7.30 waktu Indonesia Barat sampai 14.00 waktu Indonesia Barat. Sesuai aturan PSBB transisi, Ragunan tetap memberlakukan pendaftaran tiketing secara online yang dapat dilihat di akun Instagram resmi milik Kebun Binatang Ragunan. Para pengunjung wajib mengikuti protokol kesehatan selama di Kebun Binatang Ragunan. Antara lain menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak antrian, melakukan cek suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer, serta membawa KTP atau tanda pendaftaran online. Anak usia di bawah 10 tahun, ibu hamil dan lansia tidak dibolehkan masuk. Begitu juga dengan jumlah pengunjung per hari dibatasi 25% dari rata-rata kunjungan Ragunan di hari kerja sebanyak 8.000 pengunjung. Sementara wahana Taman Impian Jaya Ancol termasuk Dufan juga telah dibuka kembali sejak 12 Oktober lalu. Kawasan wisata Jakarta ini siap dikunjungi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Unit rekreasi yang dapat dikunjungi wisatawan adalah kawasan taman dan pantai, Dunia Fantasi, SeaWorld Ancol, Ocean Dream Samudra. Selanjutnya Allianz Eco Park, Pasar Seni, Putri Duyung Ancol, dan juga sejumlah restoran dan mitra yang berada di dalam kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Selama pandemi, para calon pengunjung hanya dapat membeli tiket Taman Impian Jaya Ancol secara online. Selain itu, calon pengunjung dianjurkan menerapkan protokol kesehatan selama berada di lokasi di taman rekreasi. Tim Liputan Geopost TV. Akibat pandemi COVID-19, sejumlah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merasakan dampak yang cukup besar. Lalu bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan juga sejumlah pihak terkait untuk mengatasi hal tersebut? Saat ini saya sudah bersama dengan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya. Halo Pak Gumi, apa kabar? Halo, apa kabar Mbak Nurul? Baik, sehat Pak? Alhamdulillah, harus sehat. Alhamdulillah. Pak, ini kan pandemi COVID-19 sudah berlangsung hampir 8 bulan ya Pak ya. Ya. Lalu dampaknya apa saja sih Pak yang dirasakan sama teman-teman pengusaha khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif? Ya, memang benar sekali Mbak Nurul bahwa salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi COVID ini adalah sektor pariwisata. Di mana itu akan mengakibatkan kunjungan wisatawan ke DKI Jakarta juga baik asing ataupun lokal itu sangat menurun drastis ya. Bahkan dari beberapa negara kita juga memang ada himbauan dari negara masing-masing untuk tidak berkunjung dulu ke Indonesia. Itu sangat berdampak sekali dari sektor pariwisata. Kemudian kalau untuk usaha pariwisata sendiri memang cukup banyak yang terdampak ya, misalkan dari sektor perhotelan ya, restoran atau juga seperti wedding ya yang memang masih belum ya saat ini.
Kemudian juga sektor hiburan malam. Hiburan malam ini juga salah satu sektor yang paling terdampak karena di sana juga penyerapan tenaga kerja cukup banyak. Ini kita sedang upayakan ya bagaimana kita mencari titik tengahnya supaya usaha-usaha pariwisata yang terdampak ini bisa perlahan-lahan tapi pasti mulai menggeliat kembali. Tapi tentunya juga dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku seperti itu, Mbak. Kalau selama ini mungkin ada masukan ataupun seperti kesulitan-kesulitan yang diutarakan sama para pelaku usaha dan juga pariwisata terkait dengan adanya pandemi ini tuh apa saja sih Pak yang mereka rasakan? Iya, sudah cukup banyak ya dari pihak asosiasi pariwisata ya, dari komunitas-komunitas yang selama ini terdampak sudah 8 bulan lebih mereka tidak bisa beraktivitas gitu ya. Yang ya utamanya tentu saja mungkin dari sisi kunjungan tamu juga menurun drastis ya, atau juga memang usaha-usaha yang memang belum diperbolehkan untuk buka seperti itu karena memang masih rawan terhadap penyebaran COVID ini. Jadi ya kami sangat prihatin ya dengan kondisi ini. Mereka yang belum bisa bekerja kembali ataupun tempat-tempat usaha yang mengalami penurunan jumlah pengunjung seperti hotel itu 50% lebih ya itu turun drastis tingkat huniannya akibat ini sehingga berakibat mungkin ada beberapa yang memang harus dirumahkan seperti itu gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kita berharap COVID ini segera berlalu lah. Biar sektor pariwisata juga cepat bangkit lagi ya Pak ya. Betul sekali. Oke Pak, ini kan pariwisata dan ekonomi kreatif cukup luas ya Pak ya. Kalau di Jakarta sendiri, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bagian apa sih Pak yang paling benar-benar terpukul banget karena adanya pandemi ini? Hampir menyeluruh ya sebenarnya ya. Hotel salah satu yang paling terdampak ya. Kalau untuk sektor kuliner ya, karena ini kan kebutuhan pokok ya, jadi walaupun dia terdampak tapi masih bisa survive lah. Ya kan apalagi walaupun dengan adanya pembatasan kapasitas hanya 50% ya, tapi dia cukup tertolong dengan adanya delivery service ya, take away itu bisa tetap 24 jam. Seperti itu. Dan juga usaha-usaha seperti wedding juga ya itu cukup terdampak juga ya kan. Terus bioskop ya, bioskop ini juga banyak warga yang masih khawatir untuk datang ke bioskop walaupun sekarang sudah ada beberapa bioskop yang sudah diizinkan ya namun demikian belum bisa mengembalikan seperti sedia kala ya karena memang kapasitas juga dibatasi dan juga animo masyarakat juga mungkin masih ada beberapa yang masih khawatir untuk datang ke bioskop. Oke, kalau dari pemerintah sendiri, khususnya dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di DKI Jakarta, apa sih yang dilakukan agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa bangkit kembali, Pak? Ya, tentunya kita ya berharap pertama yang harus ditekankan itu adalah keamanan dan keselamatan masyarakat ya, warga. Baru kita berbicara tentang peningkatan ekonominya. Yang pertama tentunya kita harus meyakinkan ya kepada masyarakat bahwa usaha-usaha pariwisata yang sudah buka ini secara protokol kesehatan sudah aman. Ya, itu kita harus mengkampanyekan secara terus-menerus, ya kan meyakinkan kepada masyarakat dan juga kepada pemilik usahanya ya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, kita selalu kampanyekan itu dan juga tentu dengan kondisi seperti ini ada pergeseran pola ya dari awalnya banyak semuanya offline ya datang ke tempat. Nah sekarang juga beberapa sektor usaha juga mulai shifting ke digital ataupun secara online ya seperti untuk sektor UMKM ya bazar-bazar yang mungkin selama ini biasa offline ya kita datang kita bisa lihat sekarang coba kita dorong untuk bazar-bazar online untuk UMKM ataupun untuk makanan. Saat ini pariwisata apa saja sih Pak yang sudah diizinkan untuk beroperasi Pak? Saat ini sudah cukup banyak sebenarnya ya. Dari sektor kuliner itu kan memang sudah boleh beroperasi. Kalau hotel memang dari awal juga sudah diizinkan beroperasi.
terus juga ada salon ya, tapi salon memang dibatasi untuk yang facial belum boleh ya. Terus juga bioskop tadi sudah, golf sudah, ada beberapa lagi sih yang memang sudah diperbolehkan. Kalau untuk kayak swimming pool, kolam renang gitu sudah diizinkan juga, Pak? Kalau untuk swimming pool, untuk yang di hotel itu sudah boleh. Ya. Tapi kalau untuk yang umum seperti Kalau yang sifatnya seperti water park itu memang belum. Mereka harus mengajukan permohonan dulu ke kami. Oke, Pak, ini kan pemerintah melalui Kemenparekraf juga memberikan dana hibah nih Pak sebesar 511 miliar rupiah untuk para pelaku usaha, khususnya di sektor usaha dan juga pariwisata agar bisa bangkit nih Pak, bisa kembali menggenjot usahanya dari awal. Lalu kalau di wilayah DKI Jakarta penyalurannya bagaimana saat ini? Ya memang alhamdulillah ya dari pemerintah pusat melalui Kemenpar itu menggelontorkan dana hibah yang cukup besar ya. Untuk seluruh Indonesia itu totalnya 3,3 triliun. Itu untuk Jakarta sendiri mendapatkan 511 miliar. Dari dana tersebut yang akan diberikan langsung kepada si pihak usaha itu sekitar 350 miliar ya. Itu tapi untuk khusus usaha restoran dan hotel saja. Nah saat ini kita sedang melakukan membuka pendaftaran ya itu di websitenya kami jakarta-tourism.co.id. Jadi silahkan bagi pemilik usaha hotel dan restoran bisa mendaftarkan di usahanya di sana. Persyaratannya itu adalah mereka taat membayar pajak 2019 full, kemudian juga memiliki TDUP. TDUP itu tanda daftar usaha pariwisata bagi hotel dan restoran. Dan juga usaha tersebut masih beroperasional sampai dengan bulan Agustus 2020 ini, seperti itu. Pak, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu kan banyak ya Pak ya? Ada pembatasan nggak sih Pak jumlahnya, mungkin hanya sekian yang bisa mengajukan? Enggak ada sih, ini hanya untuk sektor hotel dan restoran saja. Oh, oke. Ya. Lalu untuk sektor yang lain bagaimana? Saat ini sih belum ya, karena memang kami arahannya dari pusat, dari Kemenparekraf itu dana hibah yang saat ini digelontorkan itu hanya untuk sektor hotel dan restoran saja. Mungkin pertimbangannya dua sektor ini adalah sebagai sektor penyumbang pajak terbesar ya hampir di seluruh provinsi. Dua sektor itu pajak hotel dan pajak restoran itu menyumbangkan dana terbesar lah bagi provinsi di seluruh Indonesia. Jadi mungkin berdasarkan acuan itu. Makanya ada dana hibah untuk hotel dan juga restoran. Oke, baik. Pak Gumi, mungkin setelah ini kita akan membahas terkait protokol kesehatan apa saja sih yang harus dilakukan oleh pihak hotel dan restoran di saat penerapan PSBB di wilayah DKI Jakarta. Tetap di Bersatu Melawan Corona. Masih di Bersatu Melawan Corona, saat ini saya masih bersama dengan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya. Pak Gumi, ini kan restoran dan juga hotel sudah mulai beroperasi ya Pak ya, sudah banyak yang buka kembali. Lalu protokol kesehatan apa saja sih yang harus dilakukan oleh restoran dan juga hotel pada saat melayani pengunjung? Iya, tentunya untuk protokol kesehatan di tempat usaha tersebut, prinsip utama adalah 3M ya. Ya kan, memakai masker, menjaga jarak gitu ya. Nah, kemudian seperti untuk restoran ya, kita batasi kapasitasnya hanya 50% saja. Nah, artinya semua bangku dan meja yang tidak terpakai itu harus dikeluarkan. Gitu kan. Kita sarankan memang jangan tetap di situ atau cuma hanya sekedar dilipat saja, karena itu rawan diduduki oleh tamu ya, karena namanya udah tamu adalah raja, agak susah gitu kita makanya kita sarankan untuk men-take out semua kursi dan restorannya, dan juga kemudian tidak diperkenankan untuk pindah-pindah tempat duduk. Jadi kalau dia sudah stay di situ ya jangan pindah duduk ke sebelahnya seperti itu. Dan juga
dari pihak hotel dan restoran itu harus menerapkan manajemen flow-nya seperti apa, ya, dan juga melarang orang berkerumun ataupun juga berlalu lalang di tempat usaha tersebut. Ya, jadi menghindari kontak fisik baik itu sesama pengunjung ataupun juga kepada karyawan. Oke. Sejauh ini penerapan protokol kesehatan di restoran dan juga di hotel wilayah DKI Jakarta bagaimana Pak? Apakah masih banyak yang nakal kah, melanggar? Karena kan kemarin sempat rame juga banyak pelanggaran di restoran ataupun juga di hotel. Ya, memang sih ada beberapa yang bandel-bandel tuh pasti ada aja ya. Namanya ini usaha baru kembali mulai menggeliat kembali gitu ya. Mungkin selama berapa bulan mereka sudah cukup suffer gitu kan, sekarang dibuat kembali. Nah seringkali ya pelanggaran-pelanggaran itu biasanya terkait dengan kapasitas ya, yang kita larang hanya 50%, tapi namanya ada tamu datang kan, waduh masa kita tolaknya ada rezeki gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang kita agak sulit mengontrolnya juga di lapangan ya, karena itu kapasitas 50% itu kan gimana ya, tolak ukurnya agak sulit pada saat pelaksanaan pengawasan di lapangan. Lalu sanksi apa yang diberikan kepada restoran ataupun hotel yang melanggar hal tersebut? Sanksi itu sebenarnya kita sudah ada pergubnya, ya itu nanti dari mulai ditutup sementara, ya maksimal 3 kali 24 jam. Kalau masih bandel juga itu sampai ada kena denda, ya sampai nanti akhirnya bisa sampai penutupan usaha juga. Ada yang sampai ditutup Pak Belum usahanya? sih, sampai saat ini belum. Berarti hanya sementara aja biasanya. Tutup sementara. aja. Kalau untuk denda sendiri gimana Pak? Sudah ada yang kena? Mungkin? Untuk denda ada beberapa ya, tapi kalau untuk pengawasan memang kan domainnya lebih ke Satpol PP. Mereka yang punya tenaga pengawas lebih banyak dan ada beberapa yang sudah kena denda juga sih. Tapi untuk jumlah pelanggarnya apakah semakin kesini makin banyak atau malah makin menurun nih Pak? Saat ini cenderung semakin menurun sih. Semakin menurun. Yang cukup banyak itu pelanggaran ini sebenarnya dari masyarakat yang nggak pakai masker. Nah itu banyak banget itu dari Satpol PP itu, razia-razia masker kan, itu banyak terjadi. Tapi ya makin kesini sepertinya sudah makin membaik, masyarakat juga semakin sadar terhadap protokol kesehatan. Oke, Pak Gumi, ini kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari warga nih Pak. Berikut kita saksikan dulu ya Pak pertanyaan dari warga berikut ini. Saya ingin bertanya, kan konser itu kan udah live secara online, terus juga kayak gitu udah ada drive-in. Nah, kira-kira kapan sih konser itu bisa diadakan secara offline? Apalagi kan udah kayak bioskop udah diadain, dibuka lagi. Nah, kira-kira kapan dan kenapa sih kok konser itu nggak diadakan secara offline gitu? Syarat-syarat apa aja itu yang ditetapkan oleh Pemda DKI untuk mengadakan resepsi pernikahan di gedung ataupun di rumah. Apakah ketentuan ini harus melalui protokol dari Pemda DKI, misalkan untuk di kepolisian, lapor, RT RW, dan sebagainya. Oke, Pak, ini pertanyaannya ada dua warga yang bertanya. Pertama ini terkait dengan penyelenggaraan konser musik. Jadi dia ini pecinta sering nonton konser musik, lalu bertanya apakah bioskop dan sejumlah tempat pariwisata ini sudah mulai dibuka, lalu kapan sih Pemprov DKI Jakarta ini mengizinkan penyelenggaraan konser musik lagi seperti itu. Maksudnya konser musik yang bukan drive-in dan juga bukan secara virtual, tapi konser musik secara langsung. Mungkin Pak Gumi mau menjawab terlebih dahulu. Soal konser musik ya saya paham benar ya, pasti banyak warga Jakarta yang memang sudah kangen nih nonton konser gitu ya, entah itu outdoor ataupun indoor gitu. Sebenarnya kami tidak melarang secara tegas ya, artinya bagi si penyelenggara ataupun juga gedung-gedung pertunjukan apabila mau menyelenggarakan konser, silahkan mengajukan permohonannya kepada Pemprov DKI melalui Dinas Pariwisata dengan melampirkan protokol kesehatan dan SOP-nya ya. Nah, nanti akan ada tim gabungan dari Pemprov DKI ya, ada dari Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan ya, Kominfo dan lain-lain, itu yang akan menilai. Artinya pihak penyelenggara harus bisa meyakinkan kami di Pemprov DKI bahwa event ataupun konser yang akan diselenggarakan itu
dapat terlaksana dengan aman dan tertib gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada pihak penyelenggara, karena kan yang menjadi isu itu konser itu kan bagaimana menerapkan physical distancing-nya, ya kan? Kita konser di outdoor, ya kan? Di festival itu misalkan ada 1.000 orang, kan namanya konser itu pastinya kan sangat deket-deketan ya, dan semuanya kan euforia, joget-joget. Nah ini bagaimana nih challenge-nya itu untuk si penyelenggara ini untuk tidak menerapkan yang seperti itu. Misalkan contoh, misalkan konsernya semuanya duduk, ya kan, konser duduk, tempat duduknya ada physical distancing, 1,5 meter, 2 meter, nggak boleh ada yang berdiri, gitu kan, nggak boleh ada yang lalu lalang. Tempat duduk sudah jelas nomornya sekian sekian. Terus misalkan nanti apakah nanti untuk pendaftarannya itu harus sudah ada yang namanya sekarang itu rapid swab antigen. Nah, dia tingkatannya lebih tinggi dari rapid yang biasa, ya kan? Itu salah satu contoh gitu ya. Nah, itu makanya kita challenge, silahkan kalau dari pihak promotor yang mau menyelenggarakan, ya silahkan saja berkoordinasi dengan kami, ya kita bahas step by stepnya seperti apa, SOP-nya seperti apa. Kalau memang dirasa ini memungkinkan dan memang aman buat masyarakat, ya kenapa tidak. Namun kan juga ini juga tantangan tersendiri buat si pihak penyelenggara kan, karena nggak semuanya juga orang yang sudah berani nonton konser, ya kan, karena di image-nya mereka, waduh, masa pandemi konser, gue berani nggak nih ya kan, aman nggak ya. Nah ini kan keraguan-keraguan masyarakat ini juga harus bisa di manage dengan baik oleh si promotornya supaya mereka yakin kalau ini adalah aman. Oke, pertanyaan yang kedua nih Pak, terkait dengan resepsi pernikahan. Ini kan Pemprov DKI Jakarta sudah mengizinkan nih untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan. Lalu syarat-syarat apa saja sih Pak yang harus diajukan oleh calon pengantin mungkin apabila mereka ingin menyelenggarakan resepsi pernikahan? Ya, memang resepsi pernikahan ini diizinkan apabila gitu kan, dengan syarat gitu ya. Jadi nggak setiap penyelenggara itu langsung boleh gitu ya, tetap ada step-stepnya. Yang pertama, mereka harus mengajukan permohonan kepada kami dengan melampirkan tadi SOP dan protokol kesehatan yang ditawarkan seperti apa. Nanti akan ada tim gabungan dari kami yang akan mereview, mengevaluasi, akan ada feedback ya, oh ini nggak boleh, oh harusnya begini gitu kan. Oke, sepakat apa enggak? Nah, kalau misalkan itu semua protokol sudah disepakati, kita bisa melakukan simulasi di gedung tersebut. Nah, jadi nanti yang akan mengajukan permohonan itu bukan wedding organizer-nya, tapi dari si pihak pengelola gedung. Berarti bukan dari pasangan dari pasangan pengantinnya yang mengajukan, tapi dari pengelola gedung. Nah, misalkan nih ada gedung A, ya, itu mereka mengajukan, sudah kita tinjau, sudah kita simulasikan, ya kan, sepakat nih, oke. Kita izinkan mereka untuk menggelar acara wedding, ya. Berarti mereka sudah punya panduan kan, sudah punya SOP, sudah punya protokol yang memang sudah diverifikasi oleh Pemprov DKI. Artinya semua masyarakat ataupun wedding organizer yang mau memakai gedung tersebut, mau menyewa, mereka harus mengikuti nih panduan ini. Nah, jadi kita cukup sekali saja memberikan izin kepada gedung, selanjutnya gedung yang harus verifikasi setiap permohonan yang akan menyewa tempat tersebut. Nah, jadi ini memudahkan kami juga untuk melakukan kontrol, sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, yang bertanggung jawab itu adalah pihak pengelola gedung. Oke. Gitu. Kalau misalnya ada pasangan pengantin yang nakal mungkin Pak, dia mau yaudahlah resepsi aja di rumah gitu biar hemat biaya, itu gimana Pak? Sebenarnya kami belum menyarankan untuk melakukan resepsi di rumah ya. Kita tetap menyarankan itu di gedung ya. Tentu di gedung ini pun juga dengan protokol ya, tetap nggak boleh standing party, semuanya harus duduk dengan round table, dan juga makanan itu nggak boleh prasmanan, semua harus di-serve oleh pelayannya. Gitu. Sejauh ini sudah ada berapa banyak gedung Pak yang mengajukan untuk penyelenggaraan resepsi?
saat ini mungkin sekitar ada 14 atau 15 gedung. Ya kan, karena memang kita mensyaratkan pertama ya gedung tersebut sudah siap secara protokol, terus juga secara perizinan juga mereka sudah lengkap ya. Baru nanti kita akan simulasikan untuk kita tinjau ke lapangan. 14-nya masih dalam proses atau sedang dalam proses. Oke. Sedang dalam proses. Oke, baik. Pak, terakhir nih Pak, himbauan, mungkin ada himbauan atau pesan kepada masyarakat dan juga kepada pihak pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk terus menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Ya, jadi kami tentunya menghimbau kepada masyarakat Jakarta ya untuk tetap menjaga protokol kesehatannya, menerapkan prinsip 3M ya, karena kami terus terang di Pemprov DKI sangat mengharapkan kesadaran dari warga Jakarta untuk tetap menjaga protokol ini. Ya, kita tidak menginginkan apabila sampai akhirnya nanti harus PSBB diperketat lagi gitu ya. Jadi ya kami himbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan juga kepada pelaku usaha ini juga untuk minta tertib menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai nanti di tempat-tempat usaha pariwisata terjadi klaster-klaster baru. Ini saya sangat tidak harapkan. Oke, baik, terima kasih Pak Gumi atas waktunya untuk berbincang dengan Jawa Post TV. Ya baik pemirsa, demikian perbincangan kami dengan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Gumilar Ekalaya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.